Bayangkan Anda sedang jatuh cinta, atau mungkin sedang dalam kondisi ketakutan yang hebat. Apa yang Anda rasakan pertama kali? Bukan sebuah denyutan di dalam tengkorak kepala Anda, melainkan sebuah debaran kencang di balik tulang rusuk. Sensasi fisik yang begitu nyata ini telah menjebak umat manusia dalam sebuah delusi anatomi selama milenium. Kita menyebutnya sakit hati saat kecewa, atau keteguhan hati saat berani. Padahal secara biologis, hati atau liver tidak memiliki peran dalam proses emosi tersebut, dan jantung hanyalah sebuah pompa otot yang menjalankan perintah dari pusat kendali yang sebenarnya. Penting untuk ditegaskan di awal bahwa pembahasan ini tidak disusun untuk merendahkan institusi agama, menghina figur historis, atau menyepelekan keyakinan spiritual siapapun. Naskah ini adalah sebuah penelusuran neuroscience, sejarah medis, dan etimologi bahasa yang bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman anatomi yang telah mendarah daging dalam kebudayaan manusia selama ribuan tahun. Data yang disajikan berdasar pada temuan biologi modern, catatan sejarah peradaban kuno, dan studi kognitif. Kita akan membedah mengapa manusia secara kolektif sempat salah sangka terhadap organ di dalam tubuhnya sendiri, dan bagaimana kekeliruan itu terbawa ke dalam teks-teks suci serta bahasa sehari-hari. Mari kita dekati topik ini dengan objektivitas ilmiah dan keberanian untuk mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran puitis. Kita berada dalam situasi unik di mana bahasa kita tertinggal ribuan tahun di belakang sains kita. Kita terus berbicara menggunakan metafora jantung dan hati, sementara pemindai fMRI secara konsisten menunjukkan bahwa setiap percikan cinta, benci, dan kesadaran diri meledak di dalam jaringan neuron otak kita. Kekeliruan ini berakar pada apa yang disebut oleh para sejarawan sains sebagai pandangan kardiometris, sebuah keyakinan bahwa jantung adalah pusat kecerdasan, emosi, dan jiwa. Jika kita melacak jejak para filsuf Yunani kuno, pendiri agama, hingga tabib-tabib di masa lalu, kita akan menemukan bahwa mereka adalah korban dari pengamatan fenomenologis yang terbatas. Aristoteles, salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Barat, bersikeras bahwa jantung adalah organ utama, karena ia adalah organ pertama yang terlihat berdenyut pada embrio ayam. Baginya, otak hanyalah sebuah alat pendingin untuk darah yang panas dari jantung. Pandangan ini tidak muncul dari ruang hampa, ia muncul karena ketika manusia mati, jantung berhenti berdenyut dan tubuh menjadi dingin. Logika kuno menyimpulkan, jika hidup ditandai dengan detak jantung, maka kehidupan dan jiwa pasti bersemayam di sana. Kesalahan ini kemudian merembes ke dalam teks-teks keagamaan yang muncul pada masa itu. Para nabi, pendiri agama, dan penulis kitab suci adalah manusia yang hidup dalam konteks sains pada zamannya. Ketika mereka berbicara tentang kolbu dalam tradisi Arab atau lebab dalam tradisi Ibrani, mereka merujuk pada organ fisik di dalam dada yang mereka yakini sebagai tempat manusia berpikir dan merasa. Data sejarah menunjukkan bahwa pengetahuan anatomi pada masa itu belum memahami sistem saraf pusat. Mereka melihat darah sebagai pembawa kehidupan, dan karena jantung adalah pusat distribusi darah, maka jantunglah yang dianggap sebagai pusat moralitas. Secara skeptis, kita harus berani mengakui bahwa jika para tokoh ini benar-benar memiliki pengetahuan transendental tentang anatomi manusia, mereka seharusnya menyebut otak sebagai tempat terjadinya pertobatan atau keimanan, bukan jantung. Namun, di seluruh literatur kuno, otak hampir tidak pernah disebutkan memiliki peran emosional. Ia dianggap sebagai organ yang diam, tidak berdenyut, dan tidak sepenting jantung yang berbicara setiap kali manusia merasakan sesuatu yang kuat. Di Indonesia, kekeliruan ini menjadi semakin rumit karena pergeseran linguistik yang membingungkan. Kata hati dalam bahasa Indonesia secara anatomis merujuk pada liver, namun dalam konteks emosional, kita menggunakannya untuk menerjemahkan konsep heart atau Inggris atau kolbu Arab yang berarti jantung. Liver atau hati secara biologis berfungsi menyaring racun dan memproduksi empedu, sama sekali tidak berkaitan dengan perasaan. Namun, entah bagaimana, kebudayaan kita memutuskan untuk menyematkan beban emosional pada organ penyaring racun ini.
Saat seseorang berkata, "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati," secara teknis ia sedang menyatakan cinta menggunakan organ metabolisme. Sebuah absurditas yang tetap kita pertahankan demi estetika bahasa. Ini adalah bukti nyata bagaimana ketidaktahuan anatomi masa lalu membeku menjadi tradisi linguistik yang sulit dicairkan oleh logika medis modern. Mengapa detak jantung begitu meyakinkan sehingga membuat orang-orang dahulu, termasuk mereka yang dianggap suci, salah mengartikannya sebagai pusat kesadaran? Jawabannya terletak pada sistem saraf otonom. Jantung manusia terhubung secara langsung dengan otak melalui saraf vagus. Ketika otak, khususnya amigdala, mendeteksi ancaman atau rangsangan romantis, ia mengirimkan sinyal instan ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini memerintahkan jantung untuk berdetak lebih cepat guna mempersiapkan respon fight or flight atau meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Karena respon jantung ini sangat kuat dan bisa dirasakan secara fisik, manusia kuno menyimpulkan bahwa jantunglah yang memulai perasaan itu. Mereka melihat hasil, detak jantung, dan mengiranya sebagai penyebab, kesadaran. Padahal jantung hanyalah pengikut setia. Ia adalah pelayan yang berteriak setiap kali majikannya, yakni otak, sedang mengalami gejolak. Data dari neuroscience modern seperti kasus Phineas Gage pada abad ke-19 telah meruntuhkan klaim kardiometris ini selamanya. Ketika bagian tertentu dari otak Gage rusak karena kecelakaan, kepribadiannya berubah total, meskipun jantungnya tetap berdetak dengan sehat. Jika kesadaran dan moralitas berada di jantung atau hati sebagaimana klaim para tokoh masa lalu, maka kerusakan otak tidak seharusnya mengubah karakter seseorang secara radikal. Selain itu, pada zaman sekarang, kita telah melakukan ribuan operasi transplantasi jantung. Pasien yang menerima jantung baru dari donor tidak pernah melaporkan bahwa mereka mewarisi memori, keyakinan agama, atau perasaan cinta sang donor. Jantung hanyalah mesin biologis. Identitas Anda, memori Anda tentang Tuhan, dan rasa cinta Anda pada keluarga tetap berada di dalam lipatan-lipatan korteks otak Anda, bukan di dalam mesin pompa yang baru dipasang di dada Anda. Namun, mengapa para pendiri agama dan filsuf masa lalu begitu yakin dengan metafora jantung ini? Kita harus memahami bahwa pada masa itu, ilmu pengetahuan adalah campuran antara pengamatan fisik dan intuisi spiritual. Tidak ada teknologi mikroskop atau pemindaian saraf. Mereka menggunakan apa yang mereka rasakan sebagai kebenaran primer. Masalahnya adalah perasaan seringkali menipu. Secara skeptis, kita bisa melihat bahwa klaim-klaim agama tentang hati yang sakit atau hati yang tertutup sebenarnya adalah upaya manusiawi untuk menjelaskan psikologi manusia yang kompleks dengan alat anatomi yang sangat terbatas. Ini adalah bentuk misatribusi sumber. Ketidakmampuan mereka untuk mendeteksi fungsi otak bukan berarti otak tidak bekerja pada masa itu. Itu hanya berarti mereka gagal memahami mekanisme di balik kesadaran mereka sendiri. Kesadaran adalah hasil dari aktivitas bioelektrik yang sangat masif di dalam otak. Setiap kali kita memikirkan tentang kebaikan, kejahatan, atau eksistensi Tuhan, itu adalah hasil dari kerja lobus frontal. Jantung tidak memiliki neuron yang cukup untuk melakukan pemrosesan informasi tingkat tinggi seperti itu. Klaim bahwa hati memiliki otaknya sendiri, sering dikutip dari teori hard math, adalah sebuah misinterpretasi data. Meski jantung memiliki sel saraf intrinsik, fungsinya terbatas pada sinkronisasi detak, bukan untuk merenungkan makna kehidupan atau menyimpan dogma agama. Jadi, ketika kita membaca teks kuno yang memerintahkan kita untuk menjaga hati, kita harus membacanya sebagai metafora puitis, bukan sebagai panduan anatomi yang akurat. Jika kita memaksakan teks tersebut sebagai kebenaran sains, kita sedang menghambat kemajuan akal budi kita sendiri. Pengetahuan kita tentang sistem saraf telah mengubah segalanya. Kita sekarang tahu bahwa perasaan patah hati sebenarnya adalah respon stres di otak yang memicu rasa sakit fisik di dada melalui jalur saraf simpatik. Ini adalah rasa sakit yang diproyeksikan, bukan rasa sakit organik dari otot jantung itu sendiri.
Memahami hal ini sangat krusial agar kita tidak lagi terbelenggu oleh romantisme mistis yang mengaburkan kenyataan biologis. Kita adalah makhluk yang dikendalikan oleh otak, yang kebetulan memiliki organ sensorik dan motorik yang memberikan umpan balik fisik yang sangat dramatis. Dengan mengakui bahwa para tokoh masa lalu salah sangka, kita tidak sedang menghina mereka, melainkan kita sedang menghormati kebenaran yang lebih tinggi. Kebenaran yang ditemukan melalui pembuktian, bukan sekedar perasaan subjektif. Pada akhirnya, transisi dari jantung ke otak sebagai pusat kesadaran adalah salah satu lompatan intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Ia mengubah cara kita melihat penyakit mental, moralitas, dan identitas diri. Kita bukan lagi budak dari detak jantung kita adalah penguasa dari sinapsis otak kita. Meskipun kebudayaan kita mungkin akan terus menggunakan kata hati untuk ribuan tahun ke depan karena kekuatan tradisi, kita sebagai individu yang tercerahkan harus tahu di mana posisi sebenarnya dari diri kita. Kesadaran kita tidak bersembunyi di balik tulang dada yang berdenyut. Ia bersinar di dalam kegelapan tengkorak kita, mengatur setiap detak, setiap napas, dan setiap delusi indah yang pernah kita ciptakan tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan skeptis ini hingga ke akarnya. Mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap sakral memang membutuhkan keberanian. Namun hanya dengan cara itulah kita bisa benar-benar memahami siapa kita sebagai manusia. Dunia ini penuh dengan narasi yang nyaman, tapi hanya sedikit yang berani menyentuh kenyataan yang tajam. Jika Anda menikmati cara kita membedah realitas dengan kacamata sains dan logika, pastikan Anda tidak melewatkan konten-konten kami selanjutnya. Jangan ragu untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang panas. Klik tombol like, bagikan video ini jika menurut Anda orang lain perlu tahu bahwa mereka mencintai dengan otak mereka. Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk terus mendukung suara-suara kritis yang sering kali teredam. Mari terus menyalakan api rasa ingin tahu dan memadamkan kabut ketidaktahuan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah berpikir tajam, tetaplah bersama Silent Majority.